Halo, berjumpa lagi dengan channel cerita alur film RNS Recap. Untuk video kali ini, RNS akan membawakan alur sebuah film yang berjudul Venom yang rilis pada tahun 2018. Film ini disutradarai oleh Ruben Fleischer, dibintangi oleh Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, dan nama-nama besar lainnya. Pada film-film sebelumnya, villain yang satu ini berperan sebagai antagonis, tetapi di film ini dia berperan sebagai protagonis untuk menyelamatkan bumi guna mencegah kedatangan bangsanya sendiri untuk menginvasi bumi. Bagaimanakah Venom menyelamatkan bumi ini? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita film Venom ini guys. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar channel ini menjadi channel yang menghibur. Oke, lanjut. Di awal film, kita diperlihatkan pesawat luar angkasa yang membawa spesimen milik perusahaan Life Foundation berusaha kembali ke bumi dengan beberapa astronot di dalamnya. Saat masuk ke atmosfer bumi, terdengar kekacauan di kabin pesawat dan mereka meminta bantuan. Kemudian terlihat pesawat Life Foundation itu melakukan pendaratan darurat di sebelah timur Malaysia. Banyak regu penyelamat yang menyusuri pesawat jatuh tersebut. Terlihat tim dari Life Foundation menurunkan beberapa tabung yang berisikan sesuatu. Sementara itu, di kantor pusat Life Foundation, sang pemimpin yang bernama Kelton Drake terlihat cemas. Dia menanyakan organisme yang berhasil ditemukan. Karyawannya mengatakan ada 3 yang berhasil ditemukan dan yang 1 menghilang. Artinya Life Foundation mengambil 4 organisme dari luar angkasa. Dari layar terlihat salah satu astronot ada yang berhasil selamat. Lalu terlihat salah satu petugas wanita menangani astronot itu dan membawanya dengan mobil ambulan. Di tengah perjalanan, sang astronot terbangun dan dari tangannya keluar tentakel meraih petugas wanita itu. Dan dari tangan satunya lagi meraih supir yang mengakibatkan ambulan tersebut terbalik. Kemudian terlihat dari dalam keluar petugas wanita yang awalnya berjalan terpincang-pincang berangsur normal. Berpindah ke San Francisco, California. Di sebuah rumah terlihat sepasang kekasih yang sedang memulai pagi mereka. Mereka berdua adalah Annie dan Eddie Brock. Annie sudah siap dengan setelan jas dan siap untuk berangkat bekerja. Terlihat Eddie yang baru bangun dari tidurnya. Annie berangkat untuk bekerja, begitu juga dengan Eddie. Terlihat Eddie berangkat dengan motornya. Eddie adalah seorang reporter televisi. Eddie seringkali membawa berita tentang kritik sosial, ketidakadilan dalam masyarakat, kasus korupsi, dan sebagainya. Intinya Eddie adalah karyawan yang berani mengungkapkan kebenaran walaupun beresiko. Sesampainya di kantor, Eddie disapa temannya si resepsionis yang bernama Richard. Kemudian Eddie menemui atasannya. Di sana Eddie diperintahkan untuk melakukan wawancara dengan Kelton Drake yang ingin menyampaikan pesan bahwa roket miliknya aman dan kejadian baru-baru ini adalah kejadian anomali. Eddie terlihat tidak suka karena menurut dia Drake adalah seorang penipu. Menurut Eddie, dia yang sebagai reporter penyelidik tidak bisa berpura-pura baik apabila dia menemukan suatu kejanggalan. Namun atasan Eddie tetap memaksa Eddie untuk melakukan wawancara tersebut. Eddie pun terpaksa menyanggupinya. Malam harinya, Eddie terlihat makan malam dengan Annie. Eddie curhat dia sebenarnya tidak mau mewawancarai Drake. Namun tuntutan dari atasannya, dia akan berusaha sebaik mungkin. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk pulang. Di malam hari, Eddie terbangun dari tidurnya. Saat gabut, dia melihat laptop milik Annie yang menyala. Di sana dia menemukan email dari Yayasan Life Foundation tempat Annie bekerja. Karena penasaran, Eddie pun membuka email tersebut. Di berkas itu terlihat klaim kematian tidak wajar dari Yayasan Life Foundation. Di dalamnya berisikan rakyat miskin sukarelawan yang meninggal tidak wajar dalam yayasan tersebut. Keesokan harinya, dalam Yayasan Life Foundation terlihat Drake yang sedang berbicara di depan anak-anak sekolah yang melakukan karya wisata. Sesaat kemudian, dia pergi bersiap-siap untuk melakukan wawancara. Kemudian Eddie melakukan wawancara eksklusif dengan Drake. Pada sesi awal, Eddie menanyakan hal-hal yang baik dengan Drake. Dan wawancara terlihat biasa saja. Lama-kelamaan, Eddie menanyakan tentang kematian para sukarelawan untuk percobaan yang dilakukan oleh Life Foundation. Hal itu membuat Drake tidak nyaman dan marah. Drake meminta satpam untuk mengusirnya dan mengancam Eddie.
Eddie pun kembali ke kantornya. Di sana atasannya terlihat kecewa. Eddie tidak bisa kalau harus berbohong. Dia tidak tahan untuk mengungkapkan kebenaran. Hal itu berujung pada pemecatan dirinya. Eddie dipecat pada saat itu juga. Kemudian Eddie menemui Annie yang keluar dari kantornya. Terlihat Annie menenteng kardus yang artinya dirinya juga dipecat dari pekerjaannya. Annie terlihat marah. Annie kecewa karena Eddie yang keras kepala dan bertindak sesuka hati. Annie merasa dimanfaatkan. Annie pun meminta putus pada saat itu juga. Annie mengembalikan cincin tunangan mereka. Malam harinya terlihat iring-iringan mobil menuju Life Foundation. Mobil itu membawa 3 tabung yang berisikan spesimen atau alien. Lalu di tempat lain, terlihat petugas ambulan yang tadi menuju kerumunan makan belut hidup-hidup dan membuat keributan. Dia membunuh siapapun yang mengganggunya. Dan wanita itu mendekati wanita tua dan tangannya menyentuh wanita tua dan membuat wanita tua itu bisa berdiri dengan tegak dan mulai berjalan. 6 bulan kemudian, di dalam laboratorium Life Foundation, mereka melakukan percobaan biologis dengan spesimen yang dibawa mereka dari luar angkasa. Organisme itu disebut simbiot, dan terlihat simbiot itu berhasil bersimbiosis dengan seekor kelinci. Drake yang melihatnya terlihat bergembira. Dia mengatakan kalau simbiot itu bisa bertahan di bumi dengan inang yang sesuai. Manusia juga bisa bertahan di luar angkasa apabila bisa bersimbiosis dengan simbiot itu. Lalu Drake meminta untuk melakukan uji coba kepada manusia. Lalu ilmuwan bernama Dora terlihat ragu tidak mau melakukan uji coba tersebut. Namun Drake terlihat memaksa dan akan melakukan uji coba kepada manusia. Di tempat lain, terlihat Eddie di sebuah bar menyesali nasibnya. Lalu dia memutuskan pulang karena melihat Drake di televisi. Di perjalanan, dia menyapa Maria, seorang tunawisma di pinggir jalan. Eddie memberi Maria $20 lalu memasuki toko Nyonya Chen untuk membeli sesuatu. Di dalam toko saat memilih barang, Eddie melihat seorang merampok Nyonya Chen dengan menodongkan senjata. Eddie yang kasihan hanya melihat dari kejauhan tanpa mampu berbuat apa-apa. Sesampainya di dalam rumah, Eddie terlihat mendapatkan beberapa surat tagihan. Lalu Eddie mencoba menelepon mencari pekerjaan. Tidak ada satupun yang menerima Eddie. Kemudian Eddie menenangkan diri dengan bermeditasi. Namun terdengar raungan gitar yang membuat Eddie kesal dan marah. Sungguh hari yang berat buat Eddie sendiri. Berpindah di laboratorium Life Foundation. Di sana terlihat Drake memimpin melakukan percobaan simbiot dengan manusia. Drake pun memasukkan seorang sukarelawan. Terlihat pintu simbiot mulai terbuka dan perlahan-lahan simbiot itu menghampiri sukarelawan yang terkurung di dalam lab tersebut. Masuklah simbiot itu dari dada sukarelawan. Sejenak tak terjadi apapun, namun sukarelawan merasakan kesakitan yang luar biasa. Tubuhnya hancur dari dalam dan simbiot itu perlahan keluar dari tubuh sukarelawan yang telah tewas. Di lain hari, Eddie berbelanja seperti biasa. Dia berbicara dengan seseorang. Dia adalah Dora, salah satu ilmuwan anak buah Drake. Dia mengungkapkan butuh bantuan Eddie untuk mengungkapkan kejahatan yang dilakukan Drake, yaitu mengorbankan sukarelawan untuk melakukan kelinci percobaan. Dora dari awal tidak setuju dengan Drake yang semena-mena seperti itu. Lalu Eddie tidak mau membantu karena Eddie tahu kalau Drake adalah orang yang sangat berbahaya. Sekejap saja dia bisa membuat hidup Eddie berantakan. Kemudian Eddie terlihat memandangi kediaman Annie dari jalan. Baru saja dia melihat ke arah rumah itu, Annie yang baru saja pulang dari suatu tempat menemui Eddie. Annie yang sudah mendapatkan pasangan baru, seorang dokter bedah. Di sini terlihat Eddie masih berharap Annie kembali. Tapi Annie masih marah dengan apa yang telah Eddie perbuat sebelumnya. Lalu Eddie berjalan sendiri dan berhenti di tepian jembatan sambil memandangi kantor pusat Life Foundation. Setelah merenung tentang apa yang menimpanya, lalu Eddie memutuskan untuk bersedia membantu Dora. Eddie kemudian menghubungi Dora. Dora mengajak Eddie memasuki kantor pusat Life Foundation untuk mengumpulkan bukti kejahatan yang telah dilakukan oleh Drake. Saat akan memasuki lab, lalu muncul seorang satpam. Dora mengatasi satpam itu, lalu Eddie memasuki lab sendirian. Di dalam lab, saat Eddie mengumpulkan barang bukti, Eddie menemukan tunawisma yang menyapanya di jalan, yaitu Maria.
Lalu Eddie mencoba memukul lab dengan alat yang ada. Pintu terbuka, Maria langsung loncat dan mencekik Eddie. Terlihat simbiot yang ada di tubuh Maria berpindah ke tubuh Eddie. Kemudian karena alarm berbunyi, Eddie pun berusaha untuk kabur. Benar saja, Eddie dikejar dengan beberapa petugas Life Foundation. Terlihat Eddie memiliki kekuatan yang tidak seperti biasanya. Dengan mudah dia bisa menghindari kejaran para petugas. Eddie terlihat mampu menjebol pagar pembatas dan berlari menuju hutan belantara. Tidak sampai di situ saja, petugas masih mengejarnya sampai di dalam hutan. Dan mereka pun kehilangan jejak Eddie. Mereka tidak tahu kalau Eddie bersembunyi di atas pohon. Sesampainya di rumah, Eddie terlihat kehausan dan kelaparan. Dia memakan apapun yang ada di sana, sampai sisa-sisa makanan yang di tempat sampah pun dia makan. Kemudian di kamar mandi dan melihat ke cermin, terlihat wajah Eddie berubah dan terdengar suara dari dalam tubuhnya memanggil namanya. Eddie pun terloncat dan pingsan. Sementara itu, di dalam Life Foundation, Drake terlihat marah karena salah satu simbiotnya hilang dicuri orang. Kemudian salah satu ilmuwan miliknya mengatakan ada sukarelawan yang mampu bertahan dengan salah satu simbiot di dalam tubuhnya. Drake pun terlihat sedikit senang. Namun Drake tetap memerintahkan anak buahnya untuk mencari simbiot yang hilang tersebut. Kembali lagi ke Eddie. Saat dia siuman, dia melihat ruangan miliknya sudah berantakan. Di tempat lain, di suatu bandara, terlihat nenek tua yang telah dirasuki simbiot sebelumnya mengincar anak kecil. Kembali lagi ke Eddie. Dia menemui Annie yang sedang makan siang di sebuah restoran untuk memperlihatkan barang bukti kejahatan yang telah dilakukan oleh Drake. Di situ Eddie bertingkah aneh dengan memakan makanan milik orang lain dan menjeburkan dirinya ke kolam yang berisikan lobster, dan tentu saja memakan lobster yang ada di situ. Dan Louis yang seorang dokter kemudian membawa Eddie ke rumah sakit untuk diperiksa. Di rumah sakit Eddie dibaringkan di alat MRI untuk diperiksa. Saat Louis menyalakan mesin MRI-nya, terlihat Eddie dan simbiotnya kesakitan. Louis pun mematikan mesin tersebut. Sementara itu di dalam Life Foundation, Drake yang kesal karena inang dari simbiotnya melemah. Kemudian didatangi anak buahnya yang sudah menangkap Dora dan mengetahui Dora terlibat penerobosan lab beberapa hari yang lalu. Drake kemudian menginterogasi Dora, memaksa Dora mengatakan bahwa Eddie lah yang mengambil simbiot miliknya. Setelah itu terlihat dia membuka tabung berisikan simbiot dan simbiot itu memasuki tubuh Dora. Eddie yang di dalam rumah tiba-tiba mendengar suara dari dalam rumah tersebut untuk berhati-hati. Saat Eddie membuka pintu, benar saja, masuklah anak buah Drake meminta simbiot mereka kembali. Tak disangka Eddie mampu melumpuhkan mereka dengan mudah dengan simbiot yang ada di dalam tubuhnya. Bahkan Eddie dapat lompat dan bergelantungan berkat simbiot yang ada di dalam tubuhnya. Drake yang melihat video pengajaran tersebut sangat kagum dengan apa yang dilakukan Eddie. Menurut Drake, Eddie telah memasuki simbiosis dengan simbiotnya. Eddie kemudian kabur dengan menggunakan motornya. Terjadi kejar-kejaran yang cukup seru di jalanan. Dengan simbiot yang ada di dalam tubuh Eddie, Eddie mampu menghindari segala serangan yang dilakukan oleh anak buah Life Foundation. Singkat cerita, ketika Eddie lengah, dia tertabrak anak buah Drake dari samping. Terlihat Eddie yang terluka dan kakinya patah. Kemudian muncul simbiot dari dalam tubuh Eddie. Seketika patah tulang dan segala luka di dalam tubuh Eddie pun sembuh kembali seperti semula. Terlihat wujud asli simbiot yang ada di dalam tubuh Eddie. Simbiot itu menggigit kepala dari salah satu anak buah Drake, lalu kabur menghindari kejaran polisi, lalu terjun ke laut. Eddie pun berhasil lolos. Di dalam persembunyian, Eddie berbicara dengan simbiot yang ada di dalam tubuhnya. Simbiot itu bernama Venom. Venom mengatakan para simbiot akan mencari inangnya sendiri dan Venom memilih Eddie untuk menjadi inangnya. Venom mengatakan kalau dia ingin menjemput bangsanya menggunakan roket milik Drake yang akan diluncurkan lagi. Lalu mereka akan menguasai bumi ini. I am Venom, and you are mine. Lalu terlihat anak buah yang telah dimasuki simbiot tadi sudah sampai di bandara San Francisco. Di dalam Life Foundation, terlihat Dora dan simbiotnya terlihat sama-sama mati. Drake yang melihatnya merasa kesal karena salah satu simbiotnya mati.
Di tempat lain, Eddie terlihat memasuki kantor berita tempat dia bekerja sebelumnya. Richard yang melihat Eddie tidak membiarkan Eddie masuk dengan alasan keamanan. Di luar gedung, Venom menawarkan bantuan Eddie memasuki gedung tersebut dengan memanjat gedung sehingga sampai ke puncak. Di puncak gedung ada pesawat yang melewati mereka. Venom terlihat kesakitan karena tak tahan dengan suaranya. Eddie pun jatuh, namun Venom mampu menahan Eddie untuk tidak jatuh ke bawah. I got us. Venom pun memasuki sebuah ruangan, yaitu ruangan atasan Eddie. Di situ Eddie meninggalkan barang bukti kejahatan yang telah Drake lakukan. Eddie ingin atasannya mempublish barang bukti tersebut. Pussy. Saat keluar dari gedung, terlihat banyak polisi yang menghadang Eddie. Eddie sempat memperingatkan mereka, lalu muncullah Venom dari dalam tubuhnya, memporak-porandakan petugas itu dengan mudah. Saat Venom mencoba memakan salah satu polisi, Annie melihatnya. Eddie mencoba memberikan penjelasan. Lalu Annie membawa Eddie ke rumah sakit. Terlihat Venom menyukai Annie, dia mau saja dibawa ke rumah sakit. Hospital. Right now. Berpindah ke laboratorium Life Foundation, Drake melihat anak kecil berkeliaran di dalam laboratoriumnya. Saat ditanyai, terlihat anak itu langsung menyekek leher Drake. Di situ terlihat simbiot itu berpindah dari anak kecil ke tubuh Drake. Di rumah sakit, Dan Lewis mengatakan kepada Eddie bahwa organ dalam tubuhnya semakin rusak. Namun di dalam tubuh Eddie, Venom mengatakan kalau dia bisa menyembuhkan tubuh Eddie. Venom yang kesal lalu mencekek leher Dan Lewis. Annie yang melihat itu seketika menyalakan mesin MRI, kemudian membuat Venom kesakitan dan keluar dari dalam tubuh Eddie. Eddie ditarik keluar ruangan dan Eddie bisa terbebas dari Venom. Eddie kemudian meninggalkan ruangan itu. Di saat Annie dan Dan Lewis sedang berdebat tentang apa yang terjadi, terlihat Venom menyelinap keluar melalui lubang udara. Annie kemudian menyadari Venom yang telah pergi. Ketika Eddie mencoba keluar dari rumah sakit, dia dihadang oleh anak buah Drake yang dengan mudah melumpuhkannya yang lemah. Di dalam Life Foundation, terlihat Drake menginterogasi Eddie, menanyakan di mana Venom berada. Eddie pun mencoba tidak menjawabnya. Drake yang terlihat tidak sabar mencoba mengulangi pertanyaannya dan menampakkan simbiot yang ada di dalam tubuhnya. Simbiot itu bernama Riot. Mengetahui Eddie tidak berharga lagi, Drake menyuruh pasukannya untuk membunuh Eddie. Sementara itu di dalam laboratorium, Riot memerintahkan Drake untuk segera meluncurkan roket miliknya guna menjemput jutaan bangsanya ke bumi untuk menguasai bumi. Yes, but first, we must retrieve him. Di dalam hutan, Eddie yang mau dibunuh oleh pasukan Drake tiba-tiba diselamatkan oleh sosok asing. Ternyata itu adalah Venom yang masuk ke dalam tubuh Annie. Mereka pun berciuman, lalu terlihat Venom yang berpindah dari tubuh Annie kembali ke tubuh Eddie. Venom lalu memerintahkan Eddie untuk mencegah Riot, karena Riot bersifat pemimpin yang akan membawa pasukannya menuju bumi. Di dalam Life Foundation, Drake memerintahkan anak buahnya untuk segera menyalakan roket miliknya. Sementara itu, Venom dan Eddie sedang berjalan menuju Life Foundation untuk menghentikan Riot. Di dalam Life Foundation, Drake memaksa untuk menyalakan roket miliknya. Menyadari anak buahnya menggagalkan peluncuran tersebut, Drake kemudian berubah menjadi Riot dan membunuh orang tersebut. Seketika semua orang ketakutan dan kabur. Di luar gedung, Venom menyadari kalau kuatannya tidak sekuat Riot, tapi dia tetap berusaha menghentikan Riot. Saat mendekati roket, Venom menghadang Riot dan terjadi pertarungan di sana. Get in the rocket. Terlihat Venom yang kewalahan menghadapi Riot yang mampu mengeluarkan beberapa senjata dari dalam tubuhnya. You have a strong host.
Di dalam pertarungan, Riot yang terlalu kuat memasuki tubuh Eddie dan menguasai Venom. Mereka bersatu di bawah kendali Riot. Riot terlihat semakin kuat. Saat Riot ingin memasuki pesawat, terdengar suara yang memekakkan telinga. Riot pun kesakitan dan Venom bisa terlepas dari jeratan Riot. Ternyata itu adalah Annie yang membunyikan suara dari ruang kontrol. Terlihat Eddie dan Drake terlepas dari simbiot masing-masing dan berkelahi. Eddie sempat menendang Drake dan terjatuh. Namun Eddie salah. Riot yang bersatu dengan Drake menusuk Eddie dari belakang. Eddie pun sekarat. Riot segera memasuki pesawat yang segera meluncur. Saat sekarat, muncul Venom dari lubang angin dan masuk ke dalam tubuh Eddie. Venom pun bangkit dan mengejar Riot. Lalu kemudian Venom merobek tangki bahan bakar roket dan seketika roket itu meledak dan menewaskan Riot di dalamnya. Venom yang tak tahan terhadap api sempat mengatakan selamat tinggal kepada Eddie. Eddie kemudian terjatuh ke laut dan dengan bentuk normal tanpa Venom. Pada hari berikutnya, terlihat Eddie berbincang dengan Annie. Mereka membicarakan pekerjaan masing-masing dan Venom. Kemudian terdengar suara Venom dari dalam tubuh Eddie. Venom ternyata belum mati. Di perjalanan, Eddie membicarakan kepada Venom agar tidak sembarangan memakan orang. Venom dilarang memakan orang baik. Kemudian Eddie memasuki toko Nyonya Chen dan membeli makanan untuk Venom. Di sana terlihat pria merampok Nyonya Chen dan menodong senjata kepadanya. Kemudian Venom mendatangi orang itu dan memakan orang tersebut. We are Venom. Oke, dan itulah tadi alur cerita film Venom ini guys. Semoga kalian suka dan tunggu konten kami selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan ramaikan kolom komentar juga. See ya!